Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat pakan ayam pelung ya. Bahan-bahan yang perlu disediakan yaitu dedak secukupnya, bisa dicari di warung ataupun di pabrik-pabrik bagi yang di kampung-kampung. Kemudian potongan sayuran ya, sayuran yang ada di rumah itu bisa dipotong kecil-kecil, kemudian bubuk teri atau bubuk ikan asin biasa didapatkan di pasar, ataupun juga ada beras bubuk atau benyer dalam bahasa Sundanya. Jadi menggunakan bahan beras juga khusus untuk resep saya ini. Dan yang terakhir yaitu konsentrat. Ini sebagai pilihan aja sebetulnya, tidak mengharuskan juga, tidak, kalaupun tidak ada tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini sementara resep yang biasa saya gunakan untuk pakan ayam pelung untuk usia 2 bulan ke atas gitu kan. Ini baiklah, kita mulai ya cara-caranya teman-teman. Siapkan air bersih. Langkah kedua, masukkan sayuran yang telah disiapkan, dipotong-potong kecil. Di situ saya ada kol, ada sampo, ada bayam, gitu kan, ada daun singkong, ada kangkung, terserah teman-teman yang punya. Apa aja yang ada secukupnya aja, dipotong kecil-kecil ya, diiris kecil-kecil. Dan kalau ada dan itu lebih bagus yaitu dia ya teman-teman. Jadi daun pepaya ini kegunaannya banyak sekali gitu kan, mulai dari untuk mencegah penyakit dan juga penambah nafsu makan ya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya di meja kompornya sambil menunggu si sayuran ini mendidih ya. Kenapa harus dibiarkan mendidih dulu bersama sayurannya biar agak layu gitu kan. Biar agak layu dan bercampur gitu kan sari-sarinya ke airnya gitu kan nih. Ini terlihat sayuran saya aduk gitu kan. Sayurannya perlu diaduk biar merata ke nantinya gitu kan apabila dicampur dengan bahan yang lain ya. Ya, jadi nanti setengah matang baru kita tambahkan bahan-bahan yang lain ya. Gitu. Jadi ini kita aduk dulu. Apabila udah ada setengah matang, ini sayurannya bisa ditambahkan dedak gitu kan. Dedak yang telah disediakan secukupnya. Di sini karena airnya tadi setengah wajan, saya tambahkan sayuran, kemudian ini dedak. Nah, jadi untuk posisi dedak ini dimasukkan setelah airnya mendidih dan juga daunnya layu gitu kan. Untuk Untuk banyaknya dedak ini tergantung nanti kekentalannya. Kalau emang dirasa kurang kental gitu kan, terlalu encer, bisa ditambahkan lagi dedak. Di sini saya tambahkan lagi juga dedak karena adonannya terlalu encer gitu kan. Ya. Jadi untuk kekentalan ataupun keencerannya nanti teman-teman bisa perkirakan. Yang penting adonan untuk pakan ayam pelung ini jangan terlalu encer gitu kan. Karena ayam tidak terlalu ataupun tidak begitu suka untuk makanannya yang terlalu encer gitu kan ya. Jadi sayang nanti udah bikin pakan malahan tidak dimakan gitu kan ya. Jadi di sini harus cukup juga gitu kan kekentalannya. Jangan lupa ini diaduk sampai merata. Kemudian apabila sudah ditambahkan dedak ini, volume api kompor harus dikecilkan ya teman-teman. Harus dikecilkan biar tidak meletup kotor ke bagian yang lain gitu kan ya. Dikecilkan, jangan lupa diaduk biar tidak mengerak gitu.
Oke, di sini pengadukan di tahap ini agak lumayan lama juga karena harus apa, harus merata gitu kan sebelum melanjut ke tahap yang lain. Di sini harus merata, diaduk sayuran, hadak ini gitu kan. Di sini harus merata dulu ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu lama di langkah berikutnya gitu kan. Apabila udah dirasa cukup, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu konsentrat. Nah, konsentrat ini bisa beli juga di pasar. Tambahkan sedikit saja. Di sini saya terlihat agak banyak karena tadi eh, kecampur sedikit sama dedak gitu ya. Gitu kan. Jadi konsentrat ini tidak wajib juga kalau ada, kalau nggak ada pun tidak apa-apa gitu kan. Dan setelah konsentrat ini dimasukkan bubuk teri gitu kan, bubuk teri secukupnya. Kenapa saya memasukkan bubuk teri di resep saya? Karena di sini untuk ayam yang 2 bulan ke atas itu saya tidak menggunakan lagi apa, pelet gitu kan ya, atau pur, maka saya menggunakan bubuk ikan teri gitu kan. Bubuk ikan teri ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ayam gitu kan. Ya, biasanya kalau menanyakan bubuk teri itu di jongkok-jongkok ikan asin di pasar itu banyak sekali ya teman-teman. Harganya variatif, tergantung kita banyak sedikit belinya gitu kan. Nah, di sini teman-teman harus mengaduk lagi sampai rata gitu kan bubuk teri ini ya. Sekalipun aromanya agak beda gitu kan, kalau emang ada bubuk teri ini aromanya agak beda, tapi kita aduk aja gitu kan di sini karena mungkin ini untuk apa, ayam kesayangan kita juga gitu kan. Vitaminnya ini, kandungan dari ikan asin ini lumayan bagus juga gitu kan. Nah, di sini pengadukan di sini kurang lebih sekitar 2,5 menit sampai 3 menit, kurang lebih disesuaikan saja. Nanti apabila sudah dirasa cukup mengaduk, teman-teman bisa ditambahkan bahan yang lain. Tapi kalau memang dirasa belum cukup untuk rata pengadukan di sini dan dirasa belum matang gitu kan, dedak, konsentrat ataupun bubuk ikan asinnya ini, jangan dulu ditambahkan bahan-bahan yang lain gitu kan ya. Gitu. Di sini harus rata dulu. Oke. Kalau memang sudah dirasa rata di sini, pertama sudah dirasa rata pengadukan, kedua kekentalan sudah dirasa cukup, teman-teman bisa menambahkan bahan yang terakhir gitu. Bahan yang terakhir yaitu eh, bubuk beras gitu kan ya. Beras yang potongan kecil-kecil ini biasanya harganya lebih murah gitu kan teman-teman. Kalau beras sama berasnya mungkin mahal ya. Ya teman-teman bisa gunakan apa, bubuk beras ini gitu kan. Sudah kojong beras yang nah, gitu. Jadi ya resep-resep inilah yang biasa saya gunakan untuk memberi makan apa, ayam pelung saya gitu kan. Gitu. Alhamdulillah perkembangannya pesat, sehat gitu kan ya. Ini saya gunakan segini untuk memberi anak ayam pelung sekitar kurang lebih 18 ekor ya teman-teman. Segini saya cukup untuk pagi dan sore gitu kan. Saya biasa kasih makan sehari 2 kali gitu kan, cukup. Ya, ini saya tambahkan, diaduk juga nanti, diaduk juga ini untuk ini ya. Inilah cara membuat pakan ayam pelung untuk anakan 2 bulan ke atas ya teman-teman. Kalaupun ada senior-senior yang mempunyai resep yang lebih bagus, silahkan di-share. Ini resep yang biasa saya gunakan untuk ayam pelung yang saya pelihara gitu kan ya. Mudah-mudahan
pembuatan pakan ayam pelung ini bisa bermanfaat bagi peternak ayam pelung, khususnya umumnya bagi kita semua, gitu kan ya. Mudah-mudahan kalaupun ada masukan untuk resep-resep yang lainnya, kami tampung gitu kan ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.